Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami tentang Pancasila dan upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu next slide. Pertama ada Muhammad Noval Abian dan Nabila Marshalinda dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan yang kedua ada Ray Surya Ramadan dan Alvinsyah Hasibuan dari Prodi Statistika. Next slide. Topik yang pertama yang akan dibahas yaitu kawasan pesisir Indonesia. Next. Kawasan pesisir adalah salah satu wilayah perairan yang paling mudah terpengaruh oleh buangan limbah dari darat adalah wilayah pesisir, yang mencakup daratan dan perairan pesisir dan sangat penting bagi negara dan ekonomi Indonesia. Perairan pesisir sangat penting sebagai rute pelayaran karena wilayah ini bukan hanya sumber makanan yang dihasilkan melalui pertanian dan perikanan, tetapi juga lokasi berbagai sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, dan mineral. Di daratan pesisir, terutama di sekitar muara sungai besar, berkembang pusat pemukiman manusia yang disebabkan oleh kesuburan di sekitar muara sungai dan juga kemudahan akses dan biaya angkutan yang relatif murah. Selain itu, di daerah pesisir juga banyak dilakukan pengembangan industri, sehingga tampak bahwa sumber daya alam yang ada di pesisir Indonesia telah dimanfaatkan dengan cara yang berbeda. Namun, perlu diperhatikan agar berbagai kegiatan dapat berlangsung secara bersamaan. Suatu kegiatan dapat menyebabkan efek samping yang dapat membahayakan kegiatan lain. Misalnya, limbah industri yang dibuang langsung ke pesisir tanpa pengolahan sebelumnya dapat merusak sumber daya hayati akuatik dan mengganggu perikanan. Lingkungan pesisir terdiri dari berbagai jenis ekosistem dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda. Dalam kebanyakan kasus, ekosistem rumit dan rentan terhadap gangguan. Setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangannya, termasuk di wilayah pesisir, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya. Jika ekosistem rusak, sumber daya di dalamnya juga akan rusak. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan wilayah harus didasarkan pada perencanaan menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan ekologi, sehingga dampak negatif pemanfaatan beraneka ragam dapat diminimalkan. Pertikaian antar kepentingan dapat dihindari, serta ekosistem di wilayah pesisir tidak rusak. Secara umum, gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan lautan Indonesia termasuk pencemaran, kerusakan habitat secara fisik, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung untuk tujuan pembangunan tambahan, dan bencana alam. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran Pancasila sebagai dasar perlindungan lingkungan. Pancasila berperan sebagai pondasi utama bagi bangsa Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. Sebagai bangsa yang beragam, Indonesia membutuhkan dasar yang kuat untuk menyatukan seluruh elemen dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang meresap dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran penting dalam mengikat keberagaman tersebut. Dari sejak dini hari ditumbuhkan pendidikan karakter supaya nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi bagian integral dari karakter dan kepribadian setiap individu yang berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu dan membangun bangsa Indonesia yang damai dan harmonis. Adapun beberapa prinsip-prinsip Pancasila yang hendaknya diterapkan atau dijelaskan dalam mengelola suatu lingkungan hidup meliputi aspek-aspek. Yang pertama yaitu pada sila pertama. Berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta, ini adalah pondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Khalik. Semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, maka kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa terhadap Tuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada dari sila kedua, menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa pencemaran laut sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya
Kalau ada hanya sekelompok orang saja yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut, begitu pula saat kebakaran terjadi. Bahkan Beruforia pula sebagai perusahaan dengan CSR terbaik, disitulah rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua sudah terganggu. Dan seterusnya itu ada pada sila ketiga. Persatuan yang sangat jelas terhubung dengan pertama dan kedua. Semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian tak terpisahkan. Jika saja tindakan yang kita lakukan ternyata menyebabkan munculnya luka dan merusak hubungan dengan pihak lain, kita sudah mengganggu persatuan itu. Satu aliran sungai dengan satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan. Tak serta-merta dikatakan ini bukan urusan saya, karena itu sudah mengganggu rasa persatuan. Selanjutnya itu ada sila keempat. Bijaksana dan musyawarah untuk mufakat adalah poin penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya, secara bijaksana untuk kemakmuran dengan semangat kebersamaan, secara bijaksana untuk dan kebersamaan. Itulah mufakat, bukan memaksa kehendak pada satu keinginan. Tanah bumi dan kekayaan alam ini di dalamnya adalah milik bersama. Perlakukan secara bijaksana. Tahu akan di mana air mengalir, di mana pohon akan tumbuh, di mana padi akan ditanam. Tidak bisa melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Dan selanjutnya itu ada di sila kelima, di mana keadilan sosial dan kemakmuran. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran. Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik semua makhluk, apalagi manusia. Andai laut kita diracuni, tanah dikeruk untuk mencari batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit, maka kebahagiaan dan ketentraman itu pun terganggu. Hawa sejuk berganti dengan kering panas, sungai menjadi kering, ikan mati, gajah masuk kebun, dan harimau memangsa manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila dikunci dengan keadilan sosial ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kebijakan pemerintah yang membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir. Kebijakan yang akan kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 27 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun dalam pembahasan ini kita akan fokus kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Kedua undang-undang ini sama, yaitu membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil, tapi selain itu, undang-undang ini juga memuat nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan juga perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan landasan Pancasila, kedua undang-undang ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hak masyarakat lokal, dan konservasi sumber daya alam, sehingga pengelolaan wilayah pesisir menjadi lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai yang terkandung pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan dalam Pancasila mengedepankan penghormatan terhadap alam sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Ini mencakup sikap bahwa eksploitasi lingkungan pesisir tidak boleh berlebihan atau mengakibatkan kerusakan ekosistem. Dalam konteks pesisir, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dengan menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk juga aturan untuk tidak merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan juga mangrove, yang mana kita ketahui memiliki nilai ekologis yang tinggi. Lalu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan mengarahkan kebijakan perlindungan pesisir untuk memastikan bahwa setiap orang, terutama masyarakat pesisir, diperlakukan dengan adil dan juga beradab. Ini berarti bahwa kebijakan harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan serta memperhatikan kebutuhan mereka dalam menjaga kelangsungan hidup. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayah pesisir mereka sesuai dengan kearifan lokal, namun tetap dengan syarat menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang menghargai hak-hak masyarakat lokal secara adil.
Lalu dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam konteks perlindungan kawasan pesisir, persatuan berarti bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga dari sektor swasta dan juga masyarakat lokal. Kebijakan yang menggalakkan kerjasama antar lembaga dan berbagai elemen masyarakat mencerminkan semangat persatuan. Sebagai contoh, program rehabilitasi mangrove di beberapa wilayah pesisir melibatkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal. Dengan prinsip persatuan, setiap kebijakan dan program dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia demi kesejahteraan seluruh bangsa. Lalu di sila keempat, sila ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan lingkungan pesisir. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, ada aturan yang mewajibkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta baik dalam bentuk konsultasi publik maupun partisipasi langsung yang mencerminkan prinsip musyawarah. Lalu yang terakhir ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial mendorong kebijakan untuk memberikan akses yang adil terhadap sumber daya pesisir dan memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Contoh implementasinya adalah pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur penggunaan sumber daya alam pesisir yang seimbang, memastikan bahwa hasil kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi bermanfaat bagi masyarakat pesisir secara adil dan juga merata. Adapun perbedaan kandungan Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dari penekanan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam masing-masing undang-undang, terutama karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 2014 memberikan penguatan pada nilai-nilai Pancasila dalam hal tanggung jawab negara, hak masyarakat, dan juga keberlanjutan lingkungan, serta partisipasi masyarakat menjadikannya lebih selaras dengan prinsip dasar negara daripada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Selanjutnya, waduh, Baik, yang selanjutnya ada pun studi kasus yang kita analisis, yaitu upaya perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumatera Barat. Oke, next. Oke, untuk judul lengkapnya adalah upaya perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari ancaman abrasi dan perubahan iklim. Yang pertama ada abrasi. Yang pertama ada penyebab kerusakan pesisir, yaitu abrasi laut. Abrasi laut adalah salah satu penyebab utama kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumatera Barat. Gelombang besar dari Samudra Hindia mempercepat erosi pantai, menyebabkan abrasi. Selain itu, abrasi diperburuk oleh tindakan manusia seperti penggundulan pohon mangrove, pertambangan pasir, kerusakan terumbu karang, dan penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan secara destruktif, memperparah kerusakan ekosistem pesisir. Akibatnya, tanaman pelindung seperti mangrove dan cemara laut yang sangat penting untuk menahan erosi dan menjaga stabilitas garis pantai hilang di banyak wilayah pesisir, menyebabkan abrasi semakin menjadi tidak terkendali. Selain itu, perubahan iklim juga memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kerusakan pesisir. Risiko abrasi dan banjir pesisir meningkat ketika muka air laut meningkat bersamaan dengan cuaca ekstrim seperti badai dan hujan lebat. Perubahan iklim ini merusak ekosistem pelindung seperti terumbu karang dan padang lamun yang seharusnya melindungi daratan dari abrasi. Terakhir, upaya perlindungan pesisir dihalangi oleh masalah sosial dan hukum. Masyarakat kurang menyadari pentingnya menjaga ekosistem pantai. Selain itu, ada masalah hukum dan birokrasi, terutama terkait dengan pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove, di mana berbagai lembaga pemerintah sering tumpang tindih
Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam manajemen dan perlindungan wilayah pesisir, yang pada akhirnya menyebabkan konservasi menjadi lebih lambat. Next. Moderat. Oh, iya. Oke. Adapun selanjutnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari abrasi dan perubahan iklim. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur keras seperti groin, struktur pemecah gelombang, dan seawall adalah salah satu yang utama. Infrastruktur ini dibangun di beberapa lokasi pantai yang rentan seperti Pantai Muara Lasak, dan area sekitar Masjid Al-Hakim di Kota Padang. Infrastruktur ini dibangun untuk mengurangi dampak abrasi yang disebabkan oleh gelombang kuat. Namun, keterbatasan anggaran terus menghambat pelaksanaan program, yang mengakibatkan cakupan pembangunan kurang memuaskan. Metode lunak dengan vegetasi juga digunakan untuk melindungi pesisir. Pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam penanaman pohon pelindung pantai dan mengajarkan mereka tentang pentingnya mempertahankan ekosistem cemara laut dan mangrove sebagai perlindungan alami dari abrasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana vegetasi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas lingkungan pesisir. Namun, masalah seperti ternak pemakan bibit dan ketidaksesuaian jenis tanaman dengan kondisi tanah setempat mengakibatkan tingkat keberhasilan pertumbuhan bibit yang rendah. Pemerintah melakukan program adaptasi perubahan iklim untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Program ini mencakup meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mengurangi dampak iklim dan mengadopsi teknik yang sesuai, seperti memperbaiki ekosistem pesisir dan menggunakan bahan konstruksi yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Diharapkan bahwa tindakan ini akan membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin nyata. Di bidang keamanan, TNI AL melalui Lantamel 2 Padang melakukan patroli laut untuk mencegah perikanan ilegal yang dapat merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Namun, jumlah kapal dan peralatan yang terbatas menjadi tantangan untuk memaksimalkan tugas ini. Selain itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Stasiun Meteorologi Maritim. Tujuan koordinasi ini adalah untuk memantau dan melindungi lingkungan pesisir dengan lebih baik. Namun, program masih perlu ditingkatkan lagi karena upaya yang dilakukan masih sporadis dan tidak terkoordinasi. Untuk meminimalkan kerusakan, Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur memantau kondisi cuaca dan perubahan muka air laut. Namun, kemampuan untuk memprediksi dan mencegah dampak abrasi masih perlu ditingkatkan karena masalah teknis seperti kekurangan peralatan dan staf membuat kegiatan monitoring tidak berjalan dengan baik. Next. Sorry. Next lagi. Oke, yang terakhir ada saran untuk keberlanjutan upaya perlindungan daerah pesisir Indonesia. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya perlindungan, upaya tersebut seringkali tidak optimal. Program biasanya dijalankan secara sporadis, tidak terkoordinasi, dan tidak berkelanjutan. Sebagian besar metode yang digunakan lebih reaktif daripada preventif, dan keterbatasan sumber daya dan dana organisasi memperburuk hal ini. Akibatnya, perlindungan pesisir tidak berhasil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, langkah-langkah yang tepat untuk mengevaluasi kekurangan serta meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan koordinasi antar instansi dengan membentuk tim terpadu untuk mengarahkan program perlindungan. Yang kedua ada meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir melalui pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik. Yang ketiga
yaitu melakukan pendekatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan upaya perlindungan pesisir. Yang keempat, memvariasikan sumber dana dengan bekerja sama dengan LSM, lingkungan, hibah internasional, dan CSR. Dan yang terakhir adalah mengubah kebijakan zonasi pesisir serta peningkatan regulasi dan penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak lingkungan untuk memastikan eksploitasi sumber daya pesisir yang bijaksana dan berkelanjutan. Diharapkan dengan langkah-langkah di atas, perlindungan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Barat dapat dioptimalkan dengan lebih baik, berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Next. Eh, Oke, sepertinya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan untuk perhatiannya kami ucapkan sekian dan terima kasih.